Banyak perusahaan yang mengadopsi mengenai Kaizen. Mereka percaya bahwa Kaizen memang salah satu metode yang bagus untuk meningkatkan performa perusahaan. Namun kenyataannya, mereka melakukan setengah-setengah. Melakukan perbaikan, setelah itu berhenti. Jalan lagi, berhenti lagi. Dan seterusnya. Nah, itu yang menjadikan Kaizen tidak efektif. Secara umum, Kaizen adalah perbaikan yang berkelanjutan. Nah, ini perlu dipahami nih, bahwa ketika ada kata berkelanjutan, memang tidak ada hentinya. Terus-menerus dilaksanakan secara disiplin. Banyak perusahaan yang mengadopsi mengenai Kaizen. Mereka percaya bahwa Kaizen memang salah satu metode yang bagus untuk meningkatkan performa perusahaan. Namun kenyataannya, mereka melakukan setengah-setengah. Melakukan perbaikan, setelah itu berhenti. Jalan lagi, berhenti lagi. Dan seterusnya. Nah, itu yang menjadikan Kaizen tidak efektif. Kaizen yang baik adalah memang terus-menerus berkelanjutan. Contoh adalah Toyota. Perusahaan ini benar-benar menerapkan Kaizen dengan baik. Let's say, lihat aja di produksinya. Mereka sebelumnya membuat suatu kendaraan, contoh misalkan Innova begitu ya, sekarang. Ataupun misalkan yang sejenisnya, Fortuner gitu. Kalau kita lihat di area produksi, saya akan kenalkan dulu, namanya takt time. Takt time ini adalah waktu suatu produk dihasilkan. Kemudian selanjutnya muncul kembali produk berikutnya. Contoh misalkan mobil Innova selesai satu, kemudian dilanjutkan dengan Innova berikutnya selesai. Nah, ini ada waktu jeda di situ. Nah, waktu yang diperlukan untuk menghasilkan suatu produk ke produk berikutnya adalah takt time. Sebelumnya Toyota takt time-nya cukup lama, tapi karena inovasi dan Kaizen yang dilakukan terus-menerus tanpa henti, akhirnya mereka bisa mengeluarkan suatu produk kurang dalam 1 menit. Dan itu kenyataan. Itu adalah bentuk Kaizen yang benar. Jadi dilakukan secara terus-menerus. Nah, sekarang bagaimana melaksanakan Kaizen ketika zaman digital? Sebelumnya, kalau melakukan Kaizen, ada tim yang datang ke suatu tempat untuk mengecek prosesnya, apakah ada masalah atau tidak. Apa yang harus diperbaiki? Datang langsung. Kemudian berikutnya adalah ketika meeting bersama-sama, diskusi gitu, rutin untuk mendiskusikan mengenai masalah yang terjadi, improvement yang dilakukan, ya perbaikan yang dilakukan, inovasi yang harus dilakukan, dan itu dilakukan secara rutin dan terus-menerus, ya, disiplin. Kemudian berikutnya setelah itu, ketika aktivitas Kaizen itu berhasil menghasilkan suatu produk ataupun proses yang lebih baik lagi, kemudian di-sharingkan. Di-sharingkan bagaimana? Meeting, di-sharingkan secara langsung, karena bentuknya memang offline. Kemudian berikutnya, dibuatkan suatu aktivitas, ya, gathering bersama gitu ya. Nah, kemudian di-sharingkan mengenai produk-produk Kaizen yang telah dibuat dan berhasil ya dalam suatu konvensi. Offline, ngumpul bersama lagi. Nah, itu sebelumnya seperti itu. Sekarang ketika era digital, semuanya sudah berubah. Terus Kaizen-nya hilang? Ya nggak juga. Kaizen tetap berlangsung, namun dalam bentuk digital. Contohnya bagaimana? Contohnya seperti ini. Sebelumnya misalkan mencari masalah langsung datang ke lapangan, sekarang sudah menggunakan pendekatan digital. Melihat dengan video secara jarak jauh, kemudian mengecek pengukuran waktunya terlihat dari dashboard digital, dan sebagainya. Semuanya sudah digital. Problem didapat secara digital. Kemudian meeting juga secara digital, ngumpul bersama-sama digital. Kemudian selanjutnya perbaikan, diskusi perbaikan dilakukan secara digital.
Nah, kemudian produk-produk yang dihasilkan, apakah itu membuat suatu produk ataupun perubahan proses, ya tentunya nggak digital, karena harus dilakukan secara langsung di lapangan. Namun setelah itu, ada aktivitas sharing. Sharingnya di-sharingkan kepada orang yang lain gitu ya, ataupun kepada pihak-pihak yang membutuhkan, ya baik itu ke rekan kerja yang lain, kemudian ke atasan, ataupun ke departemen, ataupun divisi, ataupun direktorat yang lain secara digital. Konvensinya bagaimana? Biasanya kan ngumpul, kemudian produk-produk yang bagus itu disandingkan, kadang-kadang memang dipertandingkan mana yang terbaik. Nah, melalui konvensi, sekarang bentuknya digital. Jadi, Kaizen yang sebelumnya dilaksanakan secara langsung offline, sekarang sudah menggunakan pendekatan digital. Jadi, bagi perusahaan yang masih percaya bahwa Kaizen itu harus menggunakan pendekatan secara offline, sudah mulai bergeser. Sekarang sudah mulai pendekatannya digital. Mari kita jalankan aktivitas Kaizen secara digital. Namun, jangan lupa bahwa di dalamnya juga ada hal yang masih offline atau tidak secara digital. Digabungkan saja. Terima kasih.